Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul haram syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Rabbi habli minas solihin. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Munawwarah Bapak Haji Joko Prabowo dan jajaran, Takmir Masjid Al-Muhajirin Bukit Pamulang Indah Bapak Haji Zulfarwari dan jajarannya, para asatidz, alim ulama, tokoh masyarakat yang tidak kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami, yang tentunya juga ibu-ibu di sebelah sana, remaja baik putra maupun putri, anak-anak, seluruh jamaah sholat Idul Adha 1446 Hijriah Masjid Al-Muhajirin yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, khotib berwasiat kepada diri khotib sendiri dan tentunya kepada seluruh jamaah hadirin. Hendaklah kita meningkatkan ketakwaan, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Sungguh banyak kita terima. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, qalilam ma tashkurun, sungguh sedikit hambaku yang bersyukur. Semoga kita berdoa, kitalah yang termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Segala puji bagi Allah, Rabb, pencipta, pemelihara seluruh alam raya, atas limpahan rahmat, karunia, taufik serta hidayahnya kepada kita bersama. Pagi hari yang penuh dengan rahmat dan barokah ini, kita lihat mentari tidak begitu terik, Masya Allah. Setelah kita kemarin, bahkan sebelumnya melakukan puasa tarwiyah, kemudian puasa Arafah. Kemudian pagi ini juga kita masih sambung dengan puasa sampai nanti kita selesai khutbah ini. Semoga semuanya
yang kita lakukan Allah catat sebagai amal soleh. Puasa Arafah telah disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diampuni dosa 1 tahun yang berlalu dan 1 tahun yang akan datang, tentunya tanpa dosa besar. Insya Allah kita tidak pernah melakukan membunuh orang, syirik kepada Allah, insya Allah tidak ada. Maka kita berharap, sangat-sangat berharap Allah kabulkan semua doa-doa kita. Saat ini jamaah haji yang kurang lebih dari 4 juta orang telah menyelesaikan wukuf di Arafah. Bagi kita yang di tanah air, khususnya jamaah Masjid Al-Muhajirin, apabila belum pernah ke sana, apabila belum pernah melaksanakan haji, semoga Allah segerakan kita ke sana. Insya Allah ketika kita penuh harap kepada Allah, maka Allah pun sesuai dengan persangkaan hambanya. Tidak ada yang tidak mungkin. Itu yang perlu kita sampaikan di dalam hati kita. Niatkan, sebelum aku menghembuskan napas yang terakhir, ya Allah, perkenankan aku sampai ke tanah sucimu. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada khutbah kali ini khatib akan menyampaikan khutbah yang temanya adalah keutamaan kurban bagi orang-orang yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Kemudian menjalankan segala yang diperintahkan juga mesti diiringi dengan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tiada satupun yang berhak disembah, tidak ada satupun yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diiringi dengan rasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita sudah merasa diawasi dalam kehidupan kita? Apabila kita banyak berzikir, dalam perjalanan ke kantor berzikir, dalam keadaan kita tenang-tenang saja berzikir, dalam keadaan apapun kita berzikir, insya Allah kita akan merasa diawasi. Orang yang korupsi itu karena dia lupa zikir, lupa ingat kepada Allah, itu masalahnya. Kalau dia ingat kepada Allah, nggak mungkin dia lakukan. Kadangkala kita merasa malas untuk sholat. Ketika tadi malam timnas menang 1-0, kita merasa senang sekali. Kita ikuti sampai akhir. Lalu subuhnya bablas atau di akhir waktu. Ini yang menjadi masalah. Boleh nggak nonton? Boleh saja. Tapi ketika kita melaksanakan sholat, usahakan yang bapak-bapak, yang laki-laki di masjid. Biar masjid kita ini rame, makmur. Insya Allah apabila kita makmurkan, maka Allah pun akan memberikan keberkahannya kepada semua orang warga Bukit Pamulang Indah ini, insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika ketakwaan sudah tertanam dan mendarah daging di dalam diri kita masing-masing, yakinlah terhadap janji Allah. Yakinlah apapun yang telah Allah janjikan itu pasti akan terjadi. Allah pasti berikan kelapangan, kemudahan, mudah rezeki, mudah jalan hidup kita. Kalaupun ada masalah, ini hanyalah Allah berikan ujian supaya aku lebih tangguh,
Kalau remaja, supaya aku bisa lebih serius untuk menggapai cita-citaku. Itu dia. Maka Allah pun akan memberikan jalan keluar atas kesulitan, atas ujian yang telah Allah berikan dengan indah, dengan mudah. Jadi tidak ada yang perlu disesali apapun kondisi kita. Tiba-tiba aku seperti ini, kenapa ya? Tidak perlu. Karena Allah telah berikan jalan itu untuk kita supaya kita jalani, dan insya Allah nanti ketika kita sudah mendaki, maka ujung-ujungnya pasti menurun. Setinggi apapun kita daki gunung di sana, nanti ujung-ujungnya juga akan menurun. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesulitan itu ada kemudahan, insya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dari setiap kesulitan. Ini janji Allah. Dan dia memberikan rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi tidak ada merasa kita ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah selalu membersamai kita di setiap langkah kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang dan menilai seseorang dari seorang itu adalah punya jabatan, punya pangkat, punya banyak harta, punya kedudukan. Tidak. Begitu pula dari rupa kita. Kita ganteng, kita seperti apapun, kita cantik. Tapi Allah hanya melihat hati kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dengan hari raya Idul Adha 1446 Hijriah. Alhamdulillah. Idul Adha merupakan ibadah penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan sebagai bentuk wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang banyak untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli li rabbika wanhar." Wanhar itu harus dengan ha kecil, wanhar. Maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Dirikan salat dan berkurban. Tapi kalau wanhar kita belum tahsin, maka wanhar itu artinya menghanyutkan. Jadi jauh sekali. Selain dari ayat tersebut, Allah juga telah menyampaikan di dalam surat Al-Hajj ayat 36 yang artinya, "Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya, dan dalam keadaan berdiri, kaki-kakinya telah terikat. Kemudian apabila telah rebah atau mati, maka makanlah sebagiannya, dan berilah makan orang yang merasa cukup dan orang yang meminta-minta. Kalau tidak meminta-minta juga diberikan. Kepada orang kaya juga boleh. Jadi daging kurban itu kepada orang kaya juga boleh. Dimensi sosial. Beda dengan zakat. Oleh karena itu, khotib mengajak, kalau pada saat ini kita belum mampu untuk berkurban, maka semoga tahun depan Allah berikan kesempatan kita mampu untuk berkurban. Yang belum mampu juga semoga dengan menabung sekitar 300.000 per bulan. 303 kali 12 sekitar 3,6, ya 3,5 juga kan sudah ya. Insya Allah kita sudah bisa berkurban di tahun depan, insya Allah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang anak Adam melakukan pekerjaan yang paling dicintai Allah daripada berkurban ketika di hari nahar ini.
Hewan itu nanti di akhirat akan datang dengan tanduk, rambut dan bulunya, dan darah itu di sisi Allah Subhanahu wa taala segera menetes ke suatu tempat sebelum menetes ke tanah. Jadi darah itu menetes ke hadirat Allah sebelum sampai ke tanah. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1493 Hijriah dan Ibnu Majah 3126. Selain itu, ibadah kurban termasuk merupakan ibadah yang utama. Sisi utamanya adalah dengan bersandingnya antara sholat dengan kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyampaikan tafsirannya, ayat ini menguraikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengumpulkan dua ibadah utama yang agung ketika kita di hari nahar ini, yaitu berkurban setelah kita sholat Idul Adha. Oleh sebab itu, dalam Al-Quran Al-An'am ayat 162, katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Jadi sholat adalah ibadah paling utama, dan menyembelih hewan kurban adalah ibadah yang paling mulia sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Idul Adha kali ini mampu menggugah kita untuk terus berjuang, ikhlas, rela berkurban demi kepentingan agama, nusa dan bangsa. Mampu mendidik anggota keluarga kita dan tentunya anak-anak kita di sana menjadi anak-anak yang qurrata a'yun, menyejukkan hati, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup khutbah pertama ini dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Mari kita angkat kedua tangan kita bermohon kepada Allah, semoga Allah ijabah doa-doa kita semuanya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah yang Maha mendengar, terimalah ibadah kurban dan semua amal ibadah kami, dan balasi dengan kebaikan serta pahala yang berlipat ganda. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa kakek nenek kami, serta semua anggota keluarga kami, para pemimpin kami, orang-orang yang kami cintai, serta kaum muslimin dan muslimat semuanya. Allahumma ansur mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanina muslimina wal muslimat fi kulli zaman wa fi kulli makan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa
wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.